jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Dari 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Nah, jerih payah yaitu kerja keras atau perjuangan besar, ya, atau bisa juga pengorbanan yang besar, yaitu jerih payah. Nah, jerih payah apa yang dimaksud di sini dalam ayat yang kita baca ini? Yaitu jerih payah dalam pekerjaan Tuhan, ya, jerih payah dalam pekerjaan Tuhan, jerih payah dalam pelayanan. Itu maksud Rasul Paulus. Haleluya. Jerih payah dalam pekerjaan Tuhan, jerih payah dalam pelayanan. Ya, kata Rasul Paulus, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya. Nah, jadi ada dikatakan di situ jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saya mau ada pertanyaan. Pertanyaan saya, jerih payah bisa sia-sia nggak? Bisa. Amin. Jerih payah bisa sia-sia. Ya. Sehebat apapun jerih payah kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan bisa sia-sia. Jangankan dalam pelayanan, jangankan dalam pekerjaan Tuhan, dalam hal apapun, dalam pekerjaan kita sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, usaha kita bisa sia-sia. Iya. Haleluya. Nah, apa yang membuat sia-sia? Ini yang mau saya sampaikan kepada saudara. Dari ayat ini ada 3 poin, ada 3 hal yang dapat membuat jerih payah saudara dan saya bisa sia-sia. Terlebih lagi yang fokus kita saat ini adalah jerih payah dalam pekerjaan Tuhan, jerih payah dalam pelayanan. Nah, hal yang pertama yang bisa membuat jerih payah kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan menjadi sia-sia, hal yang pertama adalah goyah tidak teguh. Ya, goyah tidak teguh. Ya. Goyah tidak teguh itu bisa membuat jerih payah kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan menjadi sia-sia. Goyah tidak teguh maksudnya gampang jatuh atau gampang terjatuh. Ya. Haleluya. Ada banyak pelayan, ada banyak orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan dalam pelayanan, ya, gampang jatuh. Banyak enggak? Dia melayani tapi gampang jatuh. Dia bekerja di ladang Tuhan, pelayanan, tapi gampang jatuh. Nah, itu harus diwaspadai. Itu akan membuat pelayanan kita di ladang Tuhan, di pekerjaan Tuhan menjadi sia-sia. Makanya janji Tuhan dalam pelayanan itu, janji berkat yang Tuhan janjikan ketika kita melayani Tuhan, ada banyak pelayan tidak mendapatkannya. Kenapa? Dia melayani tapi gampang jatuh. Ya. Ini sangat banyak. Ya. Sering terjadi. Nah, ada banyak hal yang bisa membuat saudara dan saya tidak teguh dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita jatuh dan terjatuh dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, misalnya kita bisa jatuh karena hinaan atau sindiran. Bisa enggak? Bisa. Ya.
Contohnya gimana itu? Kita jatuh dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan karena hilang dan sindiran, gimana kira-kira? Ada yang bisa buat ilustrasinya enggak? Halo? Hah? Ada contohnya gimana itu? Udahlah, ngapain lah kau melayani? Iya kan? Macam debat kali kau. Udahlah, makan terlalu banyak kau dari pelayanan, berapa lagi kasih gaji pula? Oh, lu bodoh tinggal. Orang mana sih tumi? Iya kan? Mulai dia goyang. Iya. Mulai goyang. Iya. Terus apalagi yang bisa membuat kita goyang? Yang membuat kita tidak teguh dalam pekerjaan Tuhan, sehingga membuat apa tadi jeripaya kita menjadi sia-sia. Selain daripada hinaan atau sindiran apa? Masalah hidup atau pergumulan hidup, kan banyak hal. Pergumulan dalam hidup bisa banyak. Iya kan? Banyak. Kenapa mulai malas melayani? Ayo itulah Pak, mereka masalahku. Yang nggak tahu apa-apa. Pergumulan kami luar biasa Pak. Iya kan? Terus apa lagi yang bisa membuat? Keluarga juga bisa nggak? Bisa. Ya banyak pelayan menjadi goyang, banyak orang yang bekerja di dalam Tuhan itu, dalam pelayanan itu menjadi goyang, nggak teguh. Menjadi goyang itu karena keluarga. Itu banyak terjadi. Makanya kita harus tetap waspada. Ya. Makanya kalau sudah kita melayani, bekerja di ladang Tuhan, ya, supaya kita tidak goyah, supaya kita tetap teguh, apa yang harus kita lakukan? Coba lihat Mazmur 37 ayat 31. Mazmur 37 31, apa katanya di situ? Firman Tuhan, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Iya. Banyak orang melayani, ya. Banyak orang bekerja di dalam Tuhan, tapi maaf nih, di hatinya nggak ada firman. Iya benar. Di hatinya nggak ada firman. Melayani, bekerja di dalam Tuhan, ya, tapi di hatinya nggak ada firman. Yang kami ajar, yang pendeta, hamba Tuhan sudah gembala sih, kan banyak yang nggak di hatinya ada firman. Gak usah jam-jam, baru tadi pagi. Ya. Saya ada satu grup baru hamba Tuhan. Karena saya kirim renungan ke grup. Banyak pendeta yang meradat. Dari usul lagi hamba Tuhan yang lain. Meradat Bapak ya. Malah grup pendeta. Grup pendeta. Kenapa dia meradat? Karena di hatinya nggak ada firman. Nggak ada firman. Jangan saudara kira kalau sudah pendeta hamba Tuhan gembala sidang di hatinya ada firman. Belum. Ya. Banyak hamba Tuhan, gembala ataupun pelayan pengerja atau rohani, mulut bisa ngomong firman, bisa berkata-kata firman, tapi di hati itu belum tentu ada firman dulu. Ya. Dan itu yang membuat dia bisa gampang tersinggung.
Begitu dikasih firman tersinggung. Kok hamba Tuhan dikasih firman tersinggung? Karena nggak ada di hati firman. Makanya yang begini-begini gampang jatuh, gampang terjatuh. Haleluya. Kalau nggak jatuh dalam perzinahan, apa? Banyak kan? Jatuh dalam mamon dan sebagainya, jatuh dalam hedonisme, ya. Jatuh dalam apa? Pinginnya dipuji, disanjung, dimuliakan, tinggi hati, sombong dan pongan, karena nggak ada di hatinya firman. Dia melangkah dalam pelayanan, melangkah dalam pekerjaan Tuhan, tapi di hati tidak ada firman. Repot sudah. Begitu juga penyembah. Semua dalam hal pelayanan, yang bergerak dalam pelayanan. Banyak orang jadi penyembah, tapi di hatinya nggak ada firman. Ingat, orang kalau sudah tidak di hatinya ada firman, itu akan cenderung gampang tersinggung. Gampang tersinggung, gampang sakit hati, gampang kecewa dan sebagainya. Kalau sudah di hati ini firman, apalagi firman yang di hati kita ini kita cintai seperti Daud, aduh, kebal kita. Amin. Iya. Tapi nyatanya enggak. 90% orang yang di dalam Tuhan itu, maaf, nggak ada di hatinya firman, sorry, nggak ada. Mau teguh? Amin. Iya. Pastikan firman di dalam hatimu. Ada firman kan? Selalu ada firman nggak di hatinya ini? Iya. Karena firman itu yang memberikan kekuatan. Firman itu yang memberi kekuatan di dalam hati kita. Kan yang membuat kita bisa goyah jatuh kan hati. Urusan hati, masalah hati. Makanya firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dan segala kewaspadaan. Awal dari kejatuhan itu dari hati. Masuknya sesuatu yang negatif ke dalam hati, sesuatu yang negatif, maka itu membuat kita jatuh. Jadi kalau sudah firman penuh di dalam hati kita, kira-kira yang negatif masih bisa masuk nggak? Kalau hatimu sudah dipenuhi firman, penuh nih, kira-kira masih ada tempat nggak untuk hal yang negatif? Nggak ada lagi tempat. Nggak ada lagi tempat. Di mana mau ditaruh? Udah penuh. Penuh dengan kebenaran Tuhan, penuh dengan firman. Kalau dipaksa tumpah, terbuang dia. Nggak berarti. Begitulah hatimu kalau dipenuhi firman. Iblis memasukkan hal-hal yang negatif untuk menjatuhkanmu. Nggak bisa. Tumpah dia, terbuang. Jadi hal yang negatifnya terbuang. Amin. Jadi pastikan hatimu itu dipenuhi firman. Kalau hatimu sudah dipenuhi firman, maka hatimu dipenuhi kekuatan yang daripada Tuhan. Karena firman, karena Injil itulah kekuatan Tuhan. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Inilah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Iya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kata Rasul Paulus. Ya, karena Injil atau karena firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Injil yang ada di dalam hatimu itulah yang akan menyelamatkan hatimu. Ya. Injil yang ada di dalam hatimu itulah yang akan menyelamatkanmu dari kegoyahan.
Jadi jangan masukkan yang aneh-aneh ke dalam apalagi kalau sudah bekerja di ladang Tuhan. Jadi tadi hal yang pertama yang bisa membuat jerih payah kita dalam pelayanan pekerjaan itu menjadi sia-sia adalah karena goyah tidak teguh. Nah, yang kedua, kira-kira saudara bisa jawab nggak yang kedua hal apa ya dari ayat tema tadi? Siapa kira-kira yang bisa ada apa yang tahu? Hal apa saja yang kedua, hal apa yang bisa membuat pengorbanan kita menjadi sia-sia? Jadi banyak kita menjadi sia-sia apa saja? Yang kedua kira-kira apa? Yang kedua tidak giat Bapak Ibu. Tidak giat. Dia melayani, bekerja di ladang Tuhan, terlibat dalam pelayanan, tapi tidak giat, tidak rajin, tidak bergairah, tidak bersemangat dan tidak aktif. Selalu yang melayani masih rajin, yang melayani masih bergairah, yang melayani masih bersemangat, masih aktif enggak? Ketawa siapa? Kena nih. Haleluya. Iya, jadi kalau sudah melayani, bekerja di ladang Tuhan, ya, supaya jerih payahmu tidak sia-sia, ya, giatlah, rajin, bergairah dalam pelayanan. Amin. Ya. Dalam pelayanan kita, jerih payah kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan diperlukan kerajinan. Haleluya. Diperlukan kegairahan, diperlukan semangat, diperlukan keaktifan. Tidak boleh mocok-mocok. Mesti mocok-mocok kan? Tidak boleh kadang-kadang masih semangat ini, kadang-kadang bagaimana ini, kadang-kadang suka cita, ya. Kalau udah nggak ada uang, udah nggak bergairah lagi. Iya kan? Mulai agak-agak melok keuangan, melok juga era pelayanan. Nah, jangan, stabilkan. Jadi nggak nampak yang nggak ada uangnya. Haleluya. Apapun pergumulanmu, tetap semangat, tetap giat, jangan nampak. Haleluya. Bila perlu lagi sakit pun saudara, tetap semangat bergairah pelayanan. Nggak nampak dia. Saudara pernah lihat nggak saya melayani, saya tunjukkan saya sakit? Enggak. Walaupun udah mandi pagi-pagi, ya, di kamar itu badan semua sakit, kepala nyut-nyut, tapi saya usahakan saya keluar untuk melayani, nanti saya khotbah, tetap nggak nampak. Ya. Tetap ditunjukkan kegairahan itu. Walaupun mungkin lagi berantem mau ribut saudara, iya kan? Jangan nampak. Tetap gairah, tetap bersemangat. Semangat. Yang ada garis mungkin, udah mau pelayanan tiba-tiba pacarnya WA marah-marah. Jangan tunjukkan. Amin. Tetap bersemangat, tetap bergairah, tetap giat. Walaupun hujan tetap giat. Haleluya. Karena kalau kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang giat, kadang-kadang gimana, nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Jadi bekerja di dalam Tuhan itu nggak boleh mocok-mocok semangat kita. Nggak boleh kadang-kadang semangat, kadang-kadang giat, kadang-kadang bergairah. Roma
12 ayat 11 apa katanya? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Jangan sampai kendor kerajinannya. Ya, giatlah terus, bergairahlah terus, semangatlah terus. Haleluya. Amsal 21 ayat 5. Amsal 21 ayat 5. Apa katanya? Di bulan firman Tuhan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Rancangan orang rajin apa katanya? Semata-mata Mendatangkan kelimpahan. Ya. Mendatangkan kelimpahan, bukan mendatangkan kekurangan. Ingat, dalam pelayanan ini Tuhan berjanji bahwa kita akan diberkati. Ada banyak orang rindu diberkati dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi nggak rajin, tapi nggak giat, ngeluh. Udahlah Pak, mundurlah dari pelayanan. Kenapa? Begini begitu, begini begitu. Haleluya. Saya dari dulu nggak pernah mengeluh, nggak pernah Bapak. Nggak pernah ada alasan untuk saya tidak giat dalam pelayanan. Mau hujan badai apapun itu. Makanya kemarin waktu saya ke Bandung, saya ke GBI Sukawarna, mereka kaget. Ini dulu Tuhan cuci WC kita, ini dulu keliling servis di sini. Sekarang jadi hamba Tuhan. Mau hujan badai dulu, mau gimana pun, mau banjir pun dulu kota Bandung, saya bilang dulu sama istri saya mau ke gereja, mau bersihkan gereja. Itu naik sepeda dengan jarak sekian kilometer. Jadi kadang-kadang Bandung daerah Majalaya mau banjir Bapak Ibu, itu saya terobos naik sepeda. Ya. Nggak ada alasan saya pakai bukem, saya nggak bisa bersihin gereja sekarang karena hujan lebat. Daerah ini kebanjiran, saya nggak bisa lewat, saya terobos. Saya masih ingat berapa kali itu banjirnya setinggi pinggang. Saya dorong sepedanya, saya jalan Bapak Ibu sampai di gereja basah semua. Tapi gereja tetap saya bersihkan, bangku-bangkunya semua saya pel sampai saya pulang tengah malam. Dan itu sampai hari ini berbekas bagi mereka. Oh iya, saya ingat Bapak ini yang dulu yang keliling servis di gereja ini. Haleluya. Jangan sampai yang diingat orang dari kita dalam pelayanan kita pemalas. Jangan Bapak metong tentang dan guru-gurunya melayani pemalas tuh kan. Haleluya. Ya kalau kita giat akan ada waktunya. Ada waktunya Tuhan beri kita kelimpahan. Jangan hanya kelimpahan ini bukan hanya bicara kelimpahan heaven ya. Haleluya. Jangan sikit-sikit pandangan kita ke sana, itu sesat. Kita sudah belajar tentang berkat kelimpahan itu bukan hanya bicara materi, bukan hanya bicara pemeliharaan, tapi juga apa, perlindung, juga penyertaan. Jangan pikiran kita, arah pikiran kita ke uang, harta dan kekayaan, tidak Bapak Ibu. Mau berkelimpahan, rajin, rajin dan giat. Waktu pun, tepat waktunya pun rajin. Bukan terlambatnya yang itu dia. Ada orang rajin, tapi terlambatnya yang ya kan Pak?
Kira-kira bikin depan nggak? Oh enggak. Iya. Coba tanya Pak itu. Dulu kami satu pelayanan. Pernah nggak saya terlambat? Enggak. Jarang lah. Pokoknya hampir nggak pernah. Ini kan itu pelayanan. Harus rajin. Kita ini kan sering begini ya kan, nggak usah dulu dalam pelayanan, dalam pekerjaan di luar pelayanan aja dulu. Kadang-kadang kita ingin sukses seperti orang lain, betul nggak? Ya kan? Tanpa kita mau tahu bahwa orang lain itu bagaimana dia meraih kesuksesan itu karena dia rajin. Nah kita mau seperti dia padahal kita nggak rajin. Nah, itu apa namanya itu? Kalau orang kita tua bilang apa? Angan-angannya persedor. Iya, kalau orang tua aku dulu bilang kan gitu. Sutungga bejo mana parangan ngasong persedor kok katanya. Ibu tuh mau masuk nih tulitan katanya. Saya nak kemaru aku aku berhasil kok. HP surajik kok masih aja. Bisa tidur dari ini katanya. Banyak tipe orang yang seperti itu. Nah orang-orang yang seperti ini ingin sukses, ingin berhasil, hidupnya ingin berkelimpahan, tapi nggak mau rajin seperti yang lain. Ini biasanya hatinya lama-lama disusupi hal-hal yang negatif. Ya. Banyak orang juga pengen jadi pengkhotbah yang luar biasa, tapi baca Alkitab nggak rajin. Malas baca Alkitab. Di situ gilirannya mau khotbah, di situ dia belajar Alkitab, nggak ketemu apa-apa, akhirnya ngambil dari internet. Nggak dapat pewahyuan apa-apa. Hingga khotbah itu menjadi gersang, nggak menyentuh kepada roh. Saudara kalau dengan khotbah nggak nyentuh kepada roh, dia nyentuhnya ke ini, ke yang aneh-aneh. Kan khotbah itu atau firman itu adalah konsumsi roh. Nah itu khotbah itu bisa diolah dari cara yang lain. Kalau khotbah itu lahir dari persekutuan roh dengan Tuhan, dia terima pewahyuan pengilhaman kau khotbahkan ini, maka ketika itu dikhotbahkan itu rasanya beda. Haleluya. Saudara mau jadi orang yang luar biasa, jadi singer yang luar biasa, tapi nggak rajin dengar lagu-lagu rohani, nggak rajin belajar di rumah memuji menyembah, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kalau mau jadi pemuji penyembah yang benar, yang luar biasa, yang berkualitas, harus rajin. Tiap hari dengarkan lagu-lagu penyembahan, pujian penyembahan. Rajin juga dia memuji menyembah secara pribadi dengan Tuhan. Baru dia akan terbentuk. Haleluya. Iya. Bukan hanya belajar skill, bukan hanya bagus-bagus suara. Amin. Rajin ya. Iya. Nah kemudian yang ketiga, hal apa yang bisa membuat jerih payah kita dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan kita? Yang ketiga, apa yang bisa saudara lihat di situ di ayat temanya? Ayo, ada yang temukan kan? Ya temanya itu apa? Mau apa? Iya, tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dia melayani
Makanya pongat. Nggak ada persekutuannya dengan Tuhan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Kemana mereka duduk-duduk di setempat? Ada yang duduk-duduk di kopinya, ngobrol-ngobrol, gosip-gosip. Ada yang keliling-keliling seperti sales doa. Tahu sales doa? Ada banyak sales doa. Bukan berarti kita nggak bisa pergi berdoa melayani, bisa. Tapi ada sales doa, banyak sekarang sales doa. Ngerti maksudnya sales doa? Makanya kemarin saya di beranda saya apa? Hati-hati dengan doa, karena lewat doa, tanpa kau sadari, kau bisa memperhamba Tuhan, kau bisa memperbudak Tuhan. Dan itu banyak tidak disadari oleh orang-orang Kristen. Haleluya. Ya. Kalau kita melayani, bekerja di dalam Tuhan, harus punya persekutuan dengan Tuhan. Harus pakai. Kamu nggak susah. Saudara juga nggak bisa jadi orang yang luar biasa dalam pelayanan dipakai oleh Tuhan kalau nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Itu nggak ada. Dan pada akhirnya akan menggunakan cara-cara kotor dalam pelayanan. Selama ini kami hamba Tuhan banyak menggunakan cara-cara kotor dalam pelayanan. Kenapa dia nggak ada persekutuan dengan Tuhan? Jika tidak ada pembelaan Tuhan, nggak ada karya Tuhan, nggak ada kuasa Tuhan bekerja. Akhirnya yang bermain apa? Kuasa bikin, kuasa internet. Itu akan kelihatan. Dia akan buat apa? Program-program dengan logika. Penting maju secara lahiriah, meningkat secara lahiriah, bukan meningkat secara rohani. Haleluya. Makanya pandangan orang Kristen akan kesuksesan dalam pengikutan akan Tuhan jadi rusak. Harusnya pandangan itu kesuksesan dalam pelayanan dilihat secara rohani, jadinya dilihat secara lahiriah. Pelayanan yang hebat itu ya, adalah pelayanan apa? Yang keuangannya banyak, kaya raya. Salah jadinya. Shalom. Makanya kemarin saya sharing yang beberapa hamba Tuhan, saya bilang begini, saya ada satu pertanyaan, saya bilang, beritahu kepada saya nabi dan rasul mana yang ada dalam Alkitab kaya raya, yang ditunjukkan kekayaan, kebanyakan hartanya. Sebutkan sama saya bilang, nabi dan rasul ya. Coba, siapa yang bisa jawab? Ada nabi mana, rasul yang mana? Itu Salomo bukan nabi. Ya, itu raja. Rasul Paulus kan meninggalkan harta kekayaan untuk berlari mencapai mahkota. Itu bukan mencari harta, itu keselamatan. Kita mau bicara siapa? Elia, kan? Elisa, kan? Para rasul juga. Mereka meninggalkan keteladanan rohani. Waktu saya bilang kemarin saya bilang ceritanya kalian pakai itu Raja Salomo. Ingat Raja Salomo, Daud itu bukan nabi rasul. Ya, jangan curang.
paling nggak bisa jawab. Kurangnya pemahaman baca lagi. Ya karena memang mereka malas. Pokoknya sudah ditabiskan. Masalah buku sekarang gampang, di internet banyak kok. Ada banyak buku-buku yang bisa dibuka. Ada buku itu dijual penuntun cara menulis khotbah secara singkat dan padat. Banyak kok. Makanya saya bilang gereja tidak lagi menunjukkan hal-hal yang supranatural yang sesungguhnya, bukan supranatural lagi yang ditunjukkan dalam pelayanan, bukan lagi hal-hal yang spiritual, tapi hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani. Padahal bicara pelayanan Tuhan, bicara gereja itu bicara spiritual. Tapi itu sekarang jauh dari gereja. Makanya gereja kecolongan secara spiritual. Kecolongan. Masuk roh-roh jahat nggak tahu. Pelayan pengerjanya disusupi roh-roh cina, percintaan dan sebagainya, pendeta nggak tahu. Yang penting dilihat melayani, hoga-hoga. Diponis lagi dengan bahasa roh palsu. Gak ada lagi yang spiritual. Nabi mana yang menunjukkan hal-hal lahiriah? Jasmani yang memang ada. Semua nabi yang dan rasul itu menunjukkan hal-hal yang spiritual, hal-hal yang supranatural. Dan itu yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Ketika hal spiritual, hal supranatural ditonjolkan, ada keajaiban, mujizat yang luar biasa. Makanya saya bilang nggak ada bedanya grup kelompok hamba Tuhan dengan grup kelompok pertanyaan. Nggak ada bedanya dalam grup pertanyaan marga. Orang kaya yang dihormati, dalam kependetaan pun pendeta yang kaya yang dihormati. Iya. Mau sehebat apapun hamba Tuhan, dipakai Tuhan. Apalagi zaman sekarang kamu nggak punya mobil, hartanya nggak banyak, nggak disangkok. Saya sering itu pertemuan di Medan, di luar GDP ya. Justru digosipin, datang itu. Karena mereka semua di parkiran itu mobil. Nggak ada yang nyuruh, Pak duduk sini, nggak ada. Mau duduk saya di pintu mau di apa, enggak. Ya kan dipertanyakan kan gitu. Aku coba saya pakai motornya, udah datang hambanya, Pak, hambanya kemana hambanya, silakan duduk. Sini Pak. Persislah seperti pengumuman marga. Saya lihat, makanya saya bilang gak ada ubahnya kita ini seperti perkumpulan marga. Gak ada ubahnya paradigma kita dengan paradigma kumpulan marga. Namanya aja kumpulan hamba Tuhan. Haleluya. Sama juga dengan jiwa-jiwa memandang hamba Tuhan, betul nggak? Jiwa-jiwa yang ada di luar sana juga sudah termindset mereka bahwa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan itu harus kaya. Harus kaya. Saya pernah bimbing dalam satu rumah itu berapa tahun yang lalu ya, di daerah Galang. Saya masih ingat Bapak Ibu. Saya diundang. Rupanya sebelumnya pun sudah ada yang diundang hamba Tuhan, jadi tabrakan. Cuman mereka pikir siapa tahu nanti ini nggak datang karena sibuk. Pendeta yang satu ini, karena kenapa? Pendeta yang satu ini sudah gerejanya besar, juga kaya, kira-kira begitu. Mungkin sibuk Bapak itu. Mungkin mereka berpikir carilah cadangan.
Haleluya. Karena orang tua yang mengundang ini sudah sakit parah. Itu udah agak itu berapa tahun yang lalu. Sehingga cerita saya sampai. Rupanya udah duluan si bapak itu. Ya, dengan mobil di depan rumah, itu saya sampai saya lihat, oh udah ada yang datang. Ya. Bertunda. Saya lihat bagaimana sambutan mereka begitu luar biasa, Pak. Bagaikan menyambut raja. Begitu saya datang, Bapak siapa? Saya masih ingat waktu itu keretaku spin, butut-butut, itu asapnya di belakang bisa bikin orang pingsan. Asap dia, duduk gitu. Ya saya yang disuruh kemarin, bintang semar mata. Oh, begitu. Sebenarnya sih mau pulang, tapi udah terlanjur nyampe, udah capek. Bisa saya duduk sih, karena saya bilang gitu kalau saya disuruh duduk. Kalau nggak saya bilang nggak disuruh duduk. Bisa saya duduk sih. Oh ya, duduk silakan. Duduk Bapak ini. Saya bilang saya disuruh. Oh udah datang Bapak ini. Oh nggak apa-apa, saya dahulukan Bapak ini, silakan doakan saya. Oh gitu ya, iya. Ini bukan sedang bertanding, bukan. Inilah sekarang kerusakan mindset jiwa-jiwa. Gue seolah-olah pendeta yang kaya itu pakaian mewah, mobil mewah, sepatu mewah, kelihatan wow, itu yang dipakai. Tidak. Maaf nih, waktu itu dia dipermalukan Tuhan. Waktu yang sakit ini, gue bisa duduk aja nyantai. Saya bilang nanti giliran saya, udah sebelum aja Bapak ini saya bilang. Nanti kalau memang Bapak ini bisa, saya pulang. Oh begitu, didoakan Bapak itu dengan suara marah-marah sampai mau pecah menangis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, in Jesus name. Diam aja. Yang sakit ini tidur, mata udah balik-balik, udah mau mati, udah balik-balik aja. Pergi lagi ke mobil, diambil berjamuan, kasih berjamuan, masukkan ke mulut, nggak ada reaksi. Akhirnya Bapak itu kami pamit dulu. Bapak saya bilang bisa sambil lalu, bisa. Tolong ambilkan saya gitar aja. Kebetulan di samping ada gede tua, ada gitar tapi di gede tua, udah ambil aja. Ini nyata Bapak itu. Saya nyanyi, ajaib kami Yesus, ajaib kasih-Mu. Saya ingat lagu itu. Yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Saya hanya nyanyi. Tiba-tiba tempat tidur yang sakit ini, yang mau mati, yang sudah mati ini goyang Bapak Ibu. Dan dia tiba-tiba duduk. Ini suatu saat saya tembak ini, saya pikir hari ketiga saya ke situ. Udah sehat, kami ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya kasih firman. Ya, saya ingat pertama saya datang kemari, saya bilang, maafkan kami. Enggak apa-apa. Saya bilang kepada saudara, cara pandang melihat sesuatu itu jangan lagi dengan cara-cara dunia. Makanya pentingnya apa tadi? Persekutuan dengan Tuhan. Perlunya kita punya kelekatan dengan Tuhan. Perlunya kita punya koneksi secara spiritual dengan Tuhan. Itu akan membuat pola pandang kita berbeda. Cara pandang kita akan berbeda Bapak Ibu. Tidak akan sama dengan orang duniawi. Haleluya. Ini kan sama, ya kan? Yang aktif dalam pelayanan, sudah aktif sebagai hamba Tuhan, tapi sama dengan orang-orang dunia. Nggak ada bedanya. Saya bilang kemarin, nggak ada bedanya kalian dengan orang yang di luar sana. Jangan kasih Bapak ngomong, nggak ada bedanya. Maaf nih saya bilang. Orang luar sana, orang tahu menjilat di media sosial, kalian menjilat.
menjilat di media sosial, pura-pura kau posting kau ulang tahun, lalu nggak berapa lama kau posting lagi orang yang kirim hadiah, kan menjilat. Puji Tuhan, haleluya, hari ini bertambah umurku oleh karena kekurahan Tuhan. Ya tahu kita kan, akhirnya ada komen-komen, selamat ulang tahun Papa. Ya keberapa Pak? Selalu lagi posting keretanya rusak. Saya kalau rusak keretamu salah posting jadi. Tahu ya kita apa maksudnya dia kan? Siapa tahu yang dikerahkan Tuhan kan itu kan? Itu mengunci. Saya bilang, saya tahu kereta bapak itu ganti, saya bilang. Saya ingat tahun berapa bapak posting ada sukun bapak yang rusak kan warna merah, saya bilang bapak posting di Facebook kan? Bapak sengaja. Gak berapa lama ada orang ngasih kereta itu Vario yang bapak pakai, saya bilang diam. Inilah keretaku yang selalu setia menemaniku meskipun sudah rusak-rusak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi tetap setia bersama-sama dengan saya, katanya. Udahlah, Tuhan tahu isi hati. Isi hati. Diam Bapak Ibu. Orang kalau punya persekutuan dengan Tuhan, punya kelekatan dengan Tuhan, apalagi secara spiritual, santai saja, santai saja, tenang saja. Orang kalau punya hubungan spiritual dengan Tuhan, punya persekutuan spiritual dengan Tuhan, punya kelekatan spiritual dengan Tuhan, maka kesenangannya, kesukaannya adalah hal-hal yang spiritual. Benar. Tidak lagi kesenangannya, Papa di mana? Kenapa kamu udah kumpul di ngopi yuk, ngopi. Ya, makan kita makan di mana? Katanya. Haleluya. Saudara juga yang jemaat, jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut. Jadi miliki persekutuan dengan Tuhan, miliki persekutuan, miliki hubungan, miliki ikatan, ya. Miliki kelekatan dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan, yaitu tidak memiliki hubungan, tidak memiliki ikatan atau kelekatan dengan Tuhan. Saudara dan saya harus miliki itu, harus terikat dengan Tuhan, punya kelekatan pada Tuhan. Seperti ikat pinggang yang melekat kepada pinggang, demikian saudara dan saya harus melekat pada Tuhan. Amin. Haleluya. Yeremia 13 ayat 11. Yeremia 13 ayat 11. Ayo, apa katanya? Ini firman Tuhan, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda melekatkan kepadaku. Demikian firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tapi mereka itu tidak mau mendengar. Iya, supaya apa katanya? Menjadi ternama. Ya. Beda orang ternama karena punya hubungan kelekatan dengan Tuhan secara spiritual, dengan orang yang ternama karena melekatkan hati dengan hal-hal yang lahiriah, dengan kekayaan dan sebagainya. Beda Bapak Ibu. Saya mau saudara ternama,
Musa ternama karena hal spiritual. Laut terbelah tongkat jadi ular. Para rasul ternama, Petrus ternama karena itu juga. Paulus ternama selain daripada karena pengajaran firman Tuhan, tapi juga karena hal spiritual. Para rasul mampu membuat hal spiritual. Sapu tangan bisa membuat mujizat, bayangan pun bisa membuat mujizat. Jadi bukan karena ternama, karena hal-hal lahiriah. Karena Pak Bintang, oh yang ada yang pakai mobil Pajero Sport, enggak. Haleluya. Elia terkenal karena mampu juga mengguncang dunia, mampu menghabisi 400 berapa? 450 ya? Nabi Muhammad palsu. Yesus juga datang ke dunia mencari ternama dia selama di dunia. Apa yang membuat dia selama di dunia beberapa ribu tahun yang lalu, sehingga mengguncangkan hati orang-orang, termasuk ahli-ahli Taurat Farisi. Karena hal-hal yang spiritual dan supranatural. Bukan karena dia datang naik kereta kencana, bukan. Atau bukan juga dia karena datang karena dengan gelar yang berderet-deret, bukan. Kalau sekarang kan yang begini aja, kayak punya gelar berderet-deret, udah ternama. Maka saya sekarang sudah jarang ke rumah sakit Bapak Ibu, karena kadang nggak enak perasaan saya. Dulu saya sering ke rumah sakit, sampai tebing tinggi saya antar tanya gembala, kadang saya pulang tengah malam, tapi sering terjadi sesuatu yang nggak enak. Jadi di Distiraja beberapa kali saya diikuti dari belakang Pak ya, dengan keluarga yang saya bawa. Saya pikir mau ngantar saya, tapi sampai di bawah hanya karena nanya kendaraan, bayangin dalam hatiku, Tuhan ampuni orang ini. Saya pikir bawa naik apa? Oh, saya naik sepeda motor. Ayo mana Pak? Iya Pak, saya naik sepeda motor. Ini sepeda motor saya. Kira Bapak naik mobil katanya. Nah, itu beberapa kali. Saya antar juga pernah tebing tinggi di Medan Bangun rumah sakit beli nadi. Nggak usah lagi kasih biaya. Sudah rusak. Mereka lupa Yesus datang tidak bawa apa-apa. Kenapa Yesus datang tidak bawa apa-apa? Dia dinas supaya jangan rusak dulu manusia ini. Itu maksudnya. Coba kalau sempat datang Yesus dengan kemegahannya dari istananya, dari surga, dia naik kereta kencana yang terbuat dari emas murni. Kudanya juga dari emas murni. Kuda emas murni tapi bisa hidup. Coba gempar enggak? Bisa rusak cara pandang kita sebagai orang Kristen. Coba para rasul nabi datang dalam kekayaan, rusak jiwa-jiwa pastinya. Tapi sekarang beda. Para rasul palsu, nabi palsu datang dengan kemewahan. Mereka ternama karena hal-hal lahiriah, dan itu yang disukai jiwa-jiwa Bapak. Itu yang disenangi. Apalagi tadi di sini dikatakan ternama, sedang ternama apa? Terpu dan terhormat. Tuhan mau saudara terpuji dan terhormat karena saudara melekat dengan Tuhan. Punya hubungan persekutuan dengan Tuhan. Haleluya. Makanya juga saya bilang, nggak ada gunanya saudara dihormati manusia, tapi saudara nggak dihormati Tuhan. Lebih baik di mata manusia saudara nggak terhormat, tapi di mata Tuhan saudara terhormat. Amin. Iya. Lebih baik.
berpegang teguh dengan prinsip itu sampai hari ini. Saya terus berdoa sama Tuhan jangan sampai jatuh. Ya. Kalau saya berpegang dengan hal yang lain, Bapak Ibu, oh udah lama kami terhormat, sudah lama kami jadi terpuji, sudah lama kami terkaya, terhormat, Bapak Ibu. Tapi kita yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, biarlah kita ternama, terpuji, dan terhormat karena kita melekat kepada Tuhan seperti ikat pinggang melekat kepada pinggang. Kira-kira kalau laki-laki pakai baju, pakai pakaian, apalagi dia terus dalam nggak pakai pinggang, kelihatan keren nggak? Hah? Enggak. Tapi ketika dia pakai tali pinggang, apa yang terjadi? Keren. Artinya apa? Kau keren di mata Tuhan karena kau melekat dengan Tuhan seperti tali pinggang. Kau akan kelihatan cantik di mata Tuhan. Amin. Itu maksudnya. Haleluya saudaraku. Amin. Ini melayani dalam Tuhan supaya tidak sia-sia. Ya. Mari miliki persekutuan dengan Tuhan, miliki kerekatan dengan Tuhan. Amin ya. Ya, demikian firman Tuhan, kita lanjutkan besok hari. Mari kita tutup Alkitab kita.